Kalau bicara 2023, memang kita secara konservatif gitu ya Pak, kita masih menetapkan target kenaikan itu di posisi 10%. Menanggapi berkaitan kendala mungkin bahasanya tantangan kali ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat semua ini sudah menjadi satu konsekuensi, kalau kita menjadi Selamat pagi, kembali lagi dengan kami di Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Pagi ini kita bersama dengan Bapak Subagio sebagai Chairman LPD Group. Di samping praktisi di logistik, beliau juga seorang akademisi, seorang dosen, dan juga aktif di sejumlah organisasi seperti Kadin. Betul. Pak Haji bisa, biar tidak salah, bisa dijelaskan lebih detail LPA itu seperti apa, lalu kemudian keaktifan di kampus juga seperti apa, dan di organisasi seperti Kadin bisa dijelaskan secara singkat Pak, biar kan dikenal maka disayang. Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Damas, tentunya dengan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur pagi hari ini, dan ini juga merupakan satu kehormatan untuk saya khususnya dalam kesempatan pagi ini yang tadi sudah disampaikan bahwa saya mewakili Link Pacific Indonesia Group sebagai chairman. Jadi kalau kita bicara Link Pacific Indonesia Group tadi, kita alhamdulillah sudah berjalan 16 tahun ya Pak ya, dan memang kita lebih fokus khususnya bergerak di LCL consolidation. Cuma saat ini kita meluas sehingga menyebutnya logistic provider. Jadi tidak hanya untuk di LCL consolidation, tapi saat ini kita sudah masuk di full container business, kemudian kita masuk juga untuk di air business gitu ya Pak. Kemudian kita juga untuk domestik, jadi yang awalnya tadi kita untuk di international segment, tapi sekarang kita juga sudah masuk untuk di domestik. Jadi kalau kita nyebutnya itu sudah one stop service Pak. Ini kan grup ya, berapa perusahaan gitu? Perusahaan, jadi kalau untuk benderanya gitu ya Pak, saat ini sudah alhamdulillah sudah 10 bendera ini Pak. Yeah. Baik, mungkin kalau saya lanjut dari sisi akademisi, kalau untuk akademisi sebenarnya ini bahasanya pengabdian gitu ya Pak. Jadi kita sebagai praktisi sehingga kita bisa sharing gitu ya dengan tentunya dengan mahasiswa. Nah kalau persisnya saya sebagai dosen pascasarjana di Universitas Satya Negara mulai tahun 2009 Pak. Kemudian kalau yang ketiga tadi dari sisi organisasi, saya membantu gitu ya sebagai wakil Dewan Pertimbangan Kadin untuk Kabupaten Bekasi. Dan dulu juga sebenarnya membantu di asosiasi namanya APDEPI, Asosiasi Depo dan Pergudangan. Yang ketuanya waktu itu Pak Sunjoto ya Pak, jadi kita bantu sebagai sekjen. Kemudian ada beberapa organisasi, ada organisasi keagamaan, dan juga ada organisasi-organisasi yang lain. Mungkin itu kalau kita bicara dari profesional, akademisi, dan organisasi Pak. Ya, Pak Bagio, karena kita ini kan temanya kan shipping and logistic talks ya. Tentu untuk saat ini kita akan lebih banyak bicara tentang bisnis logistik. Baik. Shipping tentunya, tapi karena Pak Bagio kan memang LPI itu lebih banyak di logistiknya, logistik sama forwarding. Hari ini kita fokus bicara tentang itu, tentang shipping dan logistik, tapi lebih banyak di logistiknya. Pak Bagio, kalau kita kan baru masuk tahun baru ya, Baik. Ya mungkin nanti kita melihat peluang di tahun
2023, tapi sebelumnya bisa diceritakan Pak bagaimana bisnis LPI di tahun 2022? Apakah ya kalau secara umum kan tumbuh mungkin yang disiplin, di LPI sendiri seperti apa Pak? Baik Pak, jadi berkaitan dengan kinerja gitu ya Pak ya, kinerja di tahun 2022, ya mungkin saya menyampaikan sedikit bahwa kita mempunyai filosofi ini kan profesional dan spiritualism. Jadi kalau secara profesional tadi, tentunya kita bersyukur bahwa pencapaian kinerja Link Pacific Group di tahun 2022 itu mencapai 31% ya Pak peningkatannya, sehingga kita menyatakan ya over target Pak, karena target kita itu sebenarnya 10% untuk di tahun betul. Kemudian realisasi kita alhamdulillah mencapai 31%, sehingga peningkatannya cukup signifikan. Jadi ini overall 31%. Betul, tapi betul. Semua tumbuh juga Pak, anak perusahaannya tumbuh juga. Betul. Jadi secara 10 bendera tadi, nah semuanya kondisinya tumbuh Pak, betul. Overall 31%. Iya, betul Pak. Nah kalau LPI tumbuh itu menurut Pak Bagio ini, apakah ini juga mencerminkan bisnis logistik secara keseluruhan tahun lalu? Kalau kita lihat di shipping kan memang tumbuh bagus benar, Pak. Di logistik juga ada beberapa juga yang sampaikan tumbuh secara umum. Menurut Pak Bagio ini cerminan juga ya secara keseluruhan. Baik, jadi kalau yang pertama tadi secara internal bahwa ini kan mewakili dari 10 bendera tadi ya Pak ya, sehingga itu tumbuh. Kemudian secara eksternal gitu, tentunya dengan pertumbuhan yang sama. Kenapa gitu ya? Karena parameter ketika kita melakukan target kenaikan tadi, pertama kita juga menimbang dari sisi makro ya Pak ya, gimana dengan target pertumbuhan ekonomi di 2022, kemudian gimana dengan inflasi, gimana pertumbuhan ekspor, gimana pertumbuhan impor. Nah, ketika memang dari target-target makro tadi tercapai, sehingga otomatis gitu ya untuk dunia logistik di luar dari grup, saya mempunyai keyakinan bahwa mereka juga mencapai target sesuai dengan apa yang memang mereka targetkan. Jadi tumbuh gitu Pak. Jadi secara umum 2022 itu tumbuh ya. Betul. Apalagi kan secara makro ekonomi kita juga tumbuh. Betul Pak, betul. Nah kalau untuk tahun ini Pak 2023 kira-kira apakah seperti tahun lalu atau ada tantangan-tantangan tersendiri tahun ini yang mempengaruhi bisnis logistik? Baik, kalau bicara 2023, memang kita secara konservatif gitu ya Pak. Kita masih menetapkan target kenaikan itu di posisi 10%. Indikatornya sama, kita melihat dari sisi makro tadi, karena kita bicara tentang target pertumbuhan ekonomi di 2023 ini, ekonomi growth-nya masih di posisi 5,3 ya Pak ya. Kemudian inflasinya 3,3, kemudian untuk untuk ekspor juga tumbuh, kemudian untuk impor juga tumbuh. Memang kalau kita bicara tentang 2023 sama-sama yang kita ketahui, kita kenal kan ada namanya resflasi Pak ya. Jadi kita untuk menghadapi resesi dan menghadapi inflasi tadi. Tentunya mungkin kalau bicara tentang geopolitik gitu ya Pak ya. Saat ini kan ada efek perang dari Rusia dan Ukraina. Memang kelihatannya sederhana, tapi ternyata itu berimplikasi luar biasa juga. Mungkin yang kalau kita lihat perangnya di sana, tapi khusus contoh Indonesia lah gitu ya Pak ya. Oh ternyata bahwa pertanian kita itu pupuknya itu raw material dari urea itu kita melakukan importasi dari negara tersebut sehingga itu berimplikasi. Kemudian kalau tadi implikasi juga terhadap ekspor impor, terjadi krisis juga ya Pak untuk bicara tentang
biaya energi yang naik gitu ya Pak ya, khususnya untuk di Amerika dan Eropa. Sama-sama kita ketahui sehingga terjadi inflasi khususnya untuk yang ketahanan energi tadi bisa sampai 300-400, sehingga ini akan mempengaruhi terhadap consumption ya Pak. Sehingga mereka lebih fokus terhadap kebutuhan pokoknya mereka, ketahanan energi, sehingga berimplikasi dengan kebutuhan yang memang bukan kebutuhan primer, sehingga berimplikasi kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, otomatis mungkin sama-sama juga kita baca terbaru itu bicara tentang pabrik sepatu yang di Indonesia juga ada pengurangan tenaga kerja. Nah, otomatis itu efek dari menurunnya permintaan gitu ya Pak ya, permintaan produk khususnya untuk di Amerika dan Eropa, sehingga itu berimplikasi sekali Pak. Nah, mungkin itu kalau kita bicara tentang 2023. Tapi setelah kita juga melakukan satu evaluasi bahwa khususnya untuk LPI Group atau LPI Group ini market Amerika dan Eropanya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita bicara 80% itu kita masih marketnya untuk Asia, India subcontinents gitu ya Pak. Kemudian kita juga ada Middle East, sehingga efeknya tidak terlalu tinggi. Untuk mengimbangi dari 20% market kita untuk USA dan untuk Eropa gitu ya Pak, sehingga kita saat ini juga melakukan switching untuk ke domestic market. Tentunya cukup menarik karena Indonesia ini kalau tidak keliru kan number 4 in the world tentang populasi ya Pak. Jadi harusnya kita tidak khawatir karena local consumption kita juga masih cukup bagus. Mungkin itu Pak. Jadi ada peralihan target ya, kalau Eropa sama Amerika itu menurun, jadi ke market domestik gitu. Betul. Jadi untuk memindahkan yang 20% itu kita fokus untuk ke domestik juga. Pak, di samping kendala-kendala geopolitik ya, perang seperti itu, kira Pak Bagio melihat apakah ada kendala lain untuk bisnis logistik kita Pak? Mungkin kalau saya menanggapi berkaitan kendala, mungkin bahasanya tantangan kali ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat semua ini sudah menjadi satu konsekuensi, kalau kita menjadi entrepreneur gitu ya Pak, tentunya ada perubahan tadi ya Pak, ada tantangan tadi ya Pak, sehingga yang tadi kita sampaikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi dunia pun juga agak menurun, yang awalnya mungkin di negara-negara maju itu IMF di posisi menetapkan 2 gitu, tapi sekarang menjadi turun 1,2 kalau tidak keliru, sehingga tentunya itu yang menjadikan tantangan tadi ya Pak. Cuma sekali lagi bahwa ketika kita menjadi entrepreneur, ketika ada perubahan, yang pertama tentunya kita harus mampu secepat mungkin untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan tadi. Jadi bahasanya setiap ada perubahan tentunya ada ancaman, tapi juga ada peluang. Mungkin seperti itu sih Pak. Tapi baik berkaitan dengan NLE dari sisi nama ya Pak, National Logistic Ecosystem. Kemudian di sini diangkat juga turning problem into opportunity. Ini menurut saya itu sudah luar biasa sekali, dari tagline-nya saja itu sudah pemikiran yang luar biasa. Jadi merubah masalah menjadi